Ini cerita lagi ya yang ada di Kilimanjaro. Teman saya ketemu, ininya nggak ada, ininya ke atas nggak ada, adanya gembung gini, ya kan. Jadi temuin teman saya, karena mungkin dia orang permisi mungkin ya. Kalau di Papua nggak bisa, sekali masuk ya airnya ya masuk sampai ke tulang, karena hujannya hujan es, hujan salju, angin. Nah di situ. Banyak topik yang akan dikupas dengan asik, berbincang santai dengan kami hanya di sini Cosmic Talk. Salam Brotherhood, salam lestari. Halo Cosmider, kembali lagi di Cosmic Talk. Tentunya kita akan membahas topik yang sans dan asik di sini. Nah, sekarang tuh kita ada di bantaran Sungai Bengawan Solo. Tepatnya ada di Bendungan Tirtonadi. Dan aku nggak sendirian, tentunya aku bersama narasumber yang keren-keren. Ada Pak Budi. Halo. Dan juga ada Pak Sabar Gorky nih. Halo. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Sehat, ketemu lagi nih. Tapi kita nggak sendirian ya Pak? Betul, ada tokoh kita ini. Tokoh kita. Kalau Pak Sabar Gorky gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah masih diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Dengan suka dan duka, ternyata saya masih diberi kehidupan yang sangat luar Luar biasa di biasa. Indonesia ini. Luar biasa Pak Sabar Gorky ini kita harus mencontoh semangatnya dan juga ceria selalu. Ya apa aja itu harus ditanggapi dengan bahagia dan semangat ya Pak. Siap, harus Siap. begitu. Nah kali ini aku nggak cuma satu narasumber aja, tapi ada dua narasumber yang kita akan mengupas tuntas tentang petualangan di alam maupun tentang panjat dinding nih ya, Cosmider. Nah sebelumnya kan kita udah membahas ya Pak ya tentang Pak Budi nih bagaimana sih awal mula beliau menjadi penggiat alam. Betul. Nah, yang belum tahu nih tentang Pak Sabar Gorky, tapi kayaknya semuanya pada tahu nih kalau Pak Sabar Gorky karena beliau ini nggak cuma famous ya, nggak cuma famous di Indonesia aja atau di tanah air, tapi juga di luar negeri, tuh, ya Siap. kan? Iya. Betul nggak Pak? Betul. Betul. Harus ya, harus pede, betul ya. Realitanya kan yang dibutuhkan Oh, itu, bukan betul. dengan apa kata-kata yang kadang-kadang kan kelihatannya baik, tetapi tidak ada di situ. Oh iya. Nah, kita butuh dengan apa adanya. Oh betul. Yang kita ceritakan itu, nek kowe ngene yo Fakta. ngene ya, fakta Iya, itu yang fakta. dibutuhkan. Kita harus fakta ya. Dan Pak Sabar ini famousnya tuh nggak cuma di panjat dinding aja, tapi juga di bidang petualangan alam ya Pak ya. Iya. Pendakian gunung tepatnya. Udah pernah mendaki gunung mana aja sih Pak? Saya alhamdulillah sekali untuk pendakian gunung ada di Gunung Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro, Kartens Piramid, dan ada yang di Indonesia juga. Luar Seven biasa. Bentar lagi menjadikan Seven Summit gitu. Aku juga Five Summit sih. Lawu aja sih. Semuanya butuh proses itu. Betul. Ya, gitu. Tapi nggak cuma di Bukan naik mendaki gunung aja ya, Iya. mendaki aja, tapi juga di panjat dinding juga ya Iya. Pak ya. Iya. Luar biasa Pak Sabar ini pernah meraih medali emas di kejuaraan panjat dinding yang ada di Korea Selatan. Iya. Dan itu eventnya se-Asia. Ya, World Cup Asia Luar biasa. Dan ini tahun berapa sih Pak? 2009. 2009. Berarti ini anak milenial harusnya tahu nih, 2000-an ya kan? Luar biasa. 2009 itu saya persiapan itu 2006 itu persiapannya untuk ke Kartens, karena Kartens ditangguhkan malah saya dapat kesempatan untuk berangkat ke Korea untuk kejuaraan dunia itu World Cup Paraclimbing itu, dan itu ya terutama adalah yang produk dari Solo yang memberikan saya ini jaketnya gawanan wis. Wah, Sampai sekarang gitu. luar Sampai sekarang biasa. masih ada. Dan masih utuh seperti itu dan Masih sering utuh saya seperti pakai itu. juga itu. Luar biasa nih, dapat emas guys. Ya. Dapat Itu. emas ya. Dan juga ini Pak Sabar ini pernah menggoes sepedanya dari Solo ke Bali ya Pak? Itu Ya. event apa? Kalau itu memperingati hari kelahiran satu dan hari olahraga Indonesia.
tanggal 9 September bulan 9 tahun 99. Luar biasa. Selama 6 hari saya goes dari Solo sampai Bali itu. Tapi kami mainnya di siang hari, kalau di malam hari kami tidak berani. Oke, berarti Kenapa seperti rest itu? gitu ya, Pak? Resikonya banyak. Bis dan kawan-kawan ini tidak pernah mikirkan hal yang sekecil itu. Oke. Karena kita harus safety first nomor 1 ya. Kami tiap pokoknya mulai jam 6:30 itu udah mampir, entah di kantor polisi atau di kantor kabupaten. Yang penting kita harus istirahat. Nanti jam 5 pagi baru goes lagi. Iya. Itu 6 hari itu PP atau sampai ke Balinya? Sampai ke Balinya. Oh, sampai ke Balinya. Waktu itu dari sini kan jam 12 sampai Madiun itu maghrib. Besoknya dilanjutkan sampai sejumlah dengan total waktu itu sekitar 6 hari. 6 hari. Di siang hari itu. Keren. Pak Budi pernah, Pak? Sampai Bali belum pernah. Belum pernah. Mungkin bisa dicoba sih, Pak. Harus ya. masa beliau aja bisa Ya, loh bisa ya. loh Kita ya. yang lebih ini masa nggak bisa. Insya Allah Harus lah. bisa. Nanti kita Kemana, temenin Pak? Ya, Temenin boleh. tapi ya. Dari Bendungan ke Kosmit. Dari Bendungan sampai Bengawan itu. Nah, kalau Pak Sabar ini udah kenal Pak Budi lama atau gimana nih, Pak? Pernah ketemu atau memang sobat? Kalau Pak Budi itu kenal saya sampai lama. Dari saya dulu tahu sebelumnya Indonesia geger-gegeran, bakar-bakaran, obong-obongan itu saya sudah kenal. Karena sama-sama kalau dulu dia megangnya di Garvan. Ya kan awal pertama itu tokonya itu Garvan. Saya megang di toko Bifak dulu. Oke. Karena gunjang-ganjing dan goyang-ganjing saya melorot dan saya memang harus begini gitu. Tapi asik, teman saya ini Mas Budi ini tetap berjalan di produk. Kalau dulu produknya Karten kalau nggak salah. Iya. Terus dia dudut, terus akhirnya diganti Udah dengan ganti. Cosmed. Nah, yang penting di Solo itu ada apa ya perlengkapan outdoor, terutama Yang asli ada, sini ya. ada di produk di Solo gitu kan. Karena Produk ada asli Bandung, Solo. ada Produk asli Solo. gitu. Ada kan yang di Bandung itu mungkin banyak ya. Terus lahir semuanya dari Solo. Tapi Mas Budi ini melahirkan dari kota Bengawan, Betul. kota sungai ya kan. Sungai. Nggak ada Bengawan Kalimantan itu nggak Nggak ada, ada. adanya Adanya Bengawan Bengawan Solo. Solo. Ya kan. Saya pernah juga nyusurin sungai Bengawan Solo itu selama 6 hari 13 hari 12 malam. 13 hari 12 malam. Wow. Itu Iya. dari mana, Pak? Dari jembatan Juruk sampai ke laut, ujung Pangkah Gresik sampai masuk ke laut. Oh, lautnya di mana Laut itu? Utara. Laut Utara. Jawa. Oh. Laut Jawa. Ya ya berarti ya. Susur Lumajang. Bengawan. Kalau Eh, biasanya oh, susur Lumajang. pantai ini Peru. susur Bengawan. Weru itu belok ke kiri. Kan ada nanti ada Bojonegoro di ya? Bojonegoro itu terus ada percabangan ketiga. Kalau ke kanan kita masuk ke laut, ke kiri ini masuk ke kampung. Oh. Tuh, kan saya ngikutin di kampung aja. Kalau masuk ke laut siapa yang menepikan iya. saya kan nggak ada. Itu akhirnya saya pakai yang Itu susurin nginepnya kampung. gimana? Nginep ya di situ. Di perahu aja. Di perahu gedeknya Perahu, itu ya. ya. Seperti ini kita duduk begini ini enak. Woi, tapi 13 cuma panas, hari. 13 panas, hari. dingin dan kawan-kawan 13 hari 12 malam. Luar biasa. 6 orang. Oh, 6 Anak-anak orang. AGL, anak Gunung Lawu itu, teman-teman itu. Ayo kita jalan, ayolah. Jangan berkata-kata. Kita buktikan, ayo Bengawan Solo indah-indahnya jangan hanya di lagu. Betul. Mari kita sama-sama kita. Dibuktikan. Ayo Dibuktikan. kan gitu. Tapi dokumentasinya ada kan, Pak? Ada, Ada. ada. Nanti itu. kita muncul-munculin nanti nih. Nanti Iya. Aku kemarin kalau udah ada kepo komunisnya nih. Nanti kita muncul-munculin. Ada di IG ya. saya, ada di. Nah. Kita tampilkan di ting ini Ding, waktu ding, ke ding, ding, ya. akun Kagua gitu. Ada. Ya. Enggak gua ada. Tugasnya dia. Tugasnya kita dia. harus munculin. Berapa? Kalau menurut Pak Budi sendiri, Pak Sabar nih sosok seperti apa? Wah, ini amazing ya bagi saya ya. Amazing. Beliau ini dengan mohon maaf seorang difabel gitu ya, hanya punya kaki satu tapi semangatnya luar biasa. Mungkin yang kita yang normal-normal tuh naik gunung baru sampai mana sih gitu. Kita udah ngebayangin capek, berat. Lah beliau ini ke Karten Piramid itu kan pakai manjat, pakai tali. Betul. Kemudian di Elbrus, di Akon ke Gua itu kan bersalju. Iya. Belum lagi Kilimanjaro. Tantangannya Masya Allah. Kita yang normal aja menghadapi suhunya dengan kaki dua normal itu aja dah nafasnya setengah mati. Beliau ini dengan keterbatasannya mampu melawan atau melalui tantangan itu sehingga berhasil sampai puncak.
bukan hanya di petualang, di prestasi beliau juga pernah juara gitu Iya, ya. betul, Itu betul. kan suatu kompetisi. Mm-mm. Kemudian di kehidupan setiap harinya juga beliau itu seorang yang kreatif dan selalu bergerak. Ya, dia selalu bergerak, pernah punya toko, pernah punya warung kopi, Iya. mengelola tempat wisata gitu. Bagi saya ini seorang yang apa ya, benar-benar menikmati hidupnya dan mensyukuri sehingga beliau ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat Betul. teman-teman muda. Yeay. Mesti mengenal beliau. Mungkin kapan-kapan perlu kita buatkan bukunya itu. Kita Oke. buat story-nya Boleh sih. tentang Siap. dia itu seperti apa, Pak. Tapi memang ini ya Pak Sabar ini memang sering diundang untuk menjadi narasumber Iya, di mana, kayaknya keliling Indonesia juga ya. Betul. alhamdulillah itu diberikan kesempatan, kepercayaan. Ternyata dibalik dari kekurangan ada kelebihannya. Iya, Kadang-kadang itu kita itu adanya cuma apa ya, mengeluh dan mengeluh. betul. Tidak bisa merasakan, belum bisa ya menikmati dalam proses perjalanannya itu. Kalau saya jalani aja hidup ini. Karena kalau kita tidak menjalani wong ya kudu ditakdir kaya Iya. ngene, ya kan. Kan kadang kita Gusti wis ora anu ya. Kan ada yang protes. Betul. Tapi kalau saya ya berusaha untuk menjalankan apa yang ada. Kalau rezeki semuanya ada yang ngatur. Iya. Gitu kan. Tapi tetap usaha kan Pak. Iya kalau Iya. tanpa usaha, kalau tanpa usaha terlalu bodoh. Gitu. Iya. Kayak punya anak dan istri itu kan harus kita harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka kan. Masuk kita setelah begini terus ngenteni ibaratnya pelem jeblok nggak etis itu Iya, nggak setil betul. kalau saya gitu kan nggak setil. Jadi buat Kita harus anak-anak bergerak. muda kita harus bergerak ya. Jangan nunggu rezeki itu dijemput ya. Betul. Tapi nanti yang ngatur yang atas ya, gitu kan Pak. Iya. Udah ustazah ini. Curhat dong Mas. Memang semuanya harus begitu. Iya. Itu kan kita melalui proses. Sebetulnya kalau mereka banyak yang mengatakan puncak itu bonus. Ya bonus, Bonus. wis kesel-kesel loh. Iya. Akhirnya itu yang lebih indah gitu kan. Betul. Ternyata. Kayak kita ekspedisi ke sungai itu juga gitu. Yang terakhir kan, lautnya gedene kayak ngene. Nah, dari perjalanan ini ada sing ketemu apa, lain-lain kan. Ada yang malam ketemu bebek, ketemu apa nggak tahu bebek sesuk enek apa ora ngerti. Banyak ya perjalanan saya ini kalau di sungai itu sangat seru kalau saya mikir ya. Karena orang memikir itu Bengawan Solo indah sekali. Indah itu hanya di lagu Iya. ciptanya Pak Gesang. Karena itu Betul. legend sekali lagunya. Iya. Tetapi nggak tahu itu limbahnya seperti apa kan nggak ngerti. Betul. Nah itu, mari ayo kita jaga karena ini ya Bengawan Solo ini kan sumber kehidupan, sumber hidup air. Air. Air itu apa ya? Tanpa air kita pasti mampus. kok. Betul. Iya kan? Betul. Karena air Bengawan Solo ini banyak ya. Kalau masalah limbah itu kan urusannya sing dhuwur ki mikir ke ngisor ora. Nah, Karena kalau nggak percaya di Solo ini sekitar 50% kalau nggak salah mandinya air Bengawan Solo. wah. Nggak percaya luar nanti biasa. saya antar tempat nyedotnya tak dudoi Iya. pengolahannya. Nah, sampai kemarin itu akhirnya saya alhamdulillah ada sumur yang di dalam Pak. Akhirnya PDAM itu saya matikan, saya pakai sumur dalam. Masa selama 50 tahun mandinya air Bengawan Solo. Lah iya. Karena saya lahir dekat dengan Bengawan Solo, mencari uang buat hidupin saya, almarhum bapak saya di Bengawan Solo, nyari pasir di situ. Jadi Luar saya biasa. tahu seluk-beluk Bengawan Bengawan Solo. Solo. Pak Sabar ngomongin tentang kegiatan alam nih. Pak Sabar tuh memulai naik gunung ataupun seneng nih kegiatan alam tuh sejak kapan? Sebetulnya gini ya, untuk kegiatan di alam ini dimulai dari dini ya. Karena kesukaan saya waktu itu kan ya ikut dengan keluarga ya. Orang tua sukanya main di Bengawan ya, mencari rezekinya di Bengawan. Ya, akhirnya setelah dari itu SD, SMP, SD itu sudah mulai seneng pramuka. Itu kan wajar kan. Itu kan pramuka kan simbolnya dengan wah, tadi tentara ya asik. Itu Oke. pemikiran saya. Tapi SD, SMP kita ikut-ikutan naik gunung. Itu tahun 86 mulai Oke. naik gunung. Pertama Gunung Lawu, habis itu terus Lawu, Merapi, Merbabu. SMP itu Wah. sudah Merapi, Merbabu, Sindoro. Hah. Terus SMA sudah mulai ya, mulai menyudut ke provinsi-provinsi yang lain. Terus tahun 90 saya tragedi daun pisang, jatuh dari kereta maksudnya. Oke.
jatuh dari kereta ya akhirnya saya harus kaki kanan saya amputasi. Tapi tetap menekuni itu ya. Melalui proses juga, gara-gara senyummu selalu mengikutin, akhirnya saya jadi berjalan lagi. Wah. Ya kan? Oh, iya kan? Karena benar ya, teman-teman ini sebetulnya aku mesake nyawang kowe. Kadang-kadang senyuman itu membuat kita itu harus bangkit itu dari situ. Dan tepuk tangan dari seseorang, dari siapapun. Makanya pemain bagus-bagus apa tanpa tepuk tangan tak ada semangat lagi untuk dia bergairah untuk yang mereka gelutin. Itu akhirnya saya 90 kecelakaan, jatuh dari kereta, stay di rumah sekitar 1 tahun ya. 1 tahun nggak ada, itu berapa bulan gitu. Ya itu teman-teman itu ke rumah, ngapain neng omah tok ngapain kamu di rumah aja. Ayo kita jalan lagi. Sebetulnya dari keluarga sendiri almarhum ibu itu nggak boleh, ngapain kamu jalan-jalan lagi, naik gunung ataupun pokoknya naik sepeda aja nggak boleh kok, lucu kan. Padahal saya pemberontak, saya inginnya bisa. Akhirnya ibu saya pergi, saya naik sepeda. Akhirnya bisa, naik motor pun juga begitu. Luar biasa. Motor orang ada kontak di situ, saya coba, saya bisa. Nah itu menunjukkan diri saya, wah aku ini masih mampu. Kenapa nggak saya jalankan? Akhirnya saya mencoba hal-hal seperti itu. Akhirnya kemanapun perginya ibu saya, itu boncengnya saya paling senang. Padahal usianya itu sekitar 77 tahun. Udah sepuh ya. Saya sudah kaki satu ngonceng ke ibu-ibu. Itu kan, tapi almarhum ibu saya paling seneng ngonceng saya. Itu akhirnya diboncengin sama keponakan saya jatuh. Ngonceng sama saya, loh kok ngonceng karo aku ora tau tiba to. Yo mbuh kok kowe, aku malah percaya mbek kowe. Itu akhirnya kami bebaskan semuanya ya. Terus dari tahun 90 bulan April saya kecelakaan, 91 saya sudah mulai naik gunung lagi. Pertama di Gunung Lawu itu nggak sampai nggak sampai puncak, hanya pos 3 Penggik. Kami turun. Tapi 1 minggu kemudian saya sampai selesaikan, pulangin sampai lagi. Puncak. 91 juga dari ke Semeru juga gitu. Pertamanya nggak sampai, cuma Cemoro Tunggal. Tapi start saya dari Tumpang. Tumpang. Mulai jalan itu dari Tumpang, bukan dari Ranupane gitu kan. Akhirnya dari saya sampai Cemoro Tunggal itu berpikir, trik dan teknik apa yang harus saya bisa mencapai titik puncak di gunung tertinggi di Jawa. Akhirnya seminggu kemudian saya coba lagi, tapi startnya dari Ranupane. Itu akhirnya ya selalu bersyukur sama Yang Maha Kuasa, saya itu diberi kesempatan untuk sampai puncak tertinggi di Indonesia, Jawa. Luar biasa. Itu 91. Kalau Pak Budi sendiri? Tahun 91 itu saya baru kuliah itu. Semeru itu saya 92 itu masih tidurnya pakai ponco. Jadi kan belum modal tenda-tenda ya, mungkin kita nggak punya duit. Saya nggak bayang tahun 91 dia lebih duluan itu nggak tahu gimana kondisinya, cuaca dinginnya di Semeru saat itu ya. Itu dingin sekali Pak Mas. Ya lumayan, kami tidur di Cemoro Tunggal. Bukan Cemoro Tunggal, Arcopodo. Ya, bukan di Kalimanti. Dulu di Arcopodo ya. Terkenalnya di Arcopodo, saya tidur di situ. Malam kami 9 orang ya, karena proses perjalanannya itu dengan 9 orang. Jalannya dari Tumpang itu kan, mulai pergerakan dari Tumpang sampai Ranupane, habis Ranupane, Ranukumbolo sampai Buklaka sampai puncak. Saya sampai seminggu kemudian baru kami dengan tim yang lain, cukup dengan 4 orang dengan teknik yang lain itu. Kalau saya mempunyai teknik naik gunung itu tekniknya tersendiri. Kalau yang mereka itu kan ditarik sambil jalan. Kalau saya enggak, silakan kamu jalan duluan, jarak 10 meter baru kamu siap-siap. Saya jalan sendiri, jangan ditarik. Kalau ditarik, saya bisa rubuh duluan dengan tarian Anda. Tapi kalau saya jalan sendiri, itu dia ngikutin irama. Antisipasi kalau saya jatuh geblak, dia narik ke depan. Itu teknik kalau naik panjat dinding sama ya, dengan panjat seperti itu. Kalau itu teknik saya naik gunung-gunung di bahkan sampai sekarang pun ke Karten, ke Kilimanjaro, ke Elbrus pun seperti itu. Saya kasih tahu guide-nya. Kalau sama saya tidak seperti yang Anda inginkan. Saya pelan tapi pasti. Kalau guide itu kan kadang-kadang ada pernah saya diseret di salju juga pernah. Karena terlalu lama. Itu kan akhirnya ditarik tanya berapa meter ya, sekitar 5 meter no. Lamaan kau gitu. Tapi sudah sampai datang gitu kan. Karena targetnya kan gini. Nah ini es
Ini tali, ya, saya sampai sini kurang berapa meter, 2 meter, 3 meter ditarik, di saat saya roboh ditarik, udah sampai. Itu asiknya gitu. Nah ini kan berarti buat pelajaran juga bahwa selain gigi, punya goal juga pakai strategi. Jadi Iya, belajar mencoba, nggak berhasil tuh nggak nyerah. Ada plan A, teknik. plan B Ya, gitu gimana ini ya. caranya ini kemarin kok nggak berhasil, dia bikin strategi lagi. Ini keren, ini keren, keren. ya, cakep. Jadi nggak mutung selesai, tapi justru menemukan dengan Teknik trik yang baru. kekuatan kita seperti apa, kelemahan seperti apa, itu membuat kita strateginya untuk mencapai goalnya itu seperti apa. Itu jadi benar-benar sebenarnya kita di gunung itu belajar ya, belajar memanage kita di startnya dari mana, puncak yang dituju seperti apa, jarak yang ditempuh seberapa, sehingga saya mesti logistik persiapan saya seperti apa, cara yang saya pakai seperti apa, gitu tuh benar-benar dirancang. Sebenarnya itu pelajaran manajemen itu akan Pembagian. didapat bagi orang yang naik gunung, karena dia butuh perencanaan, butuh pengetahuan, dan butuh persiapan. Tuh ya, yang baru menyukai nih, baru menyukai untuk muncak-muncak gunung tuh diperhatikan gimana sih cara manajemen diri kita ya, fisik juga, terus gimana persiapannya, bisa menurun semangat dari Pak Sabar maupun Pak Budi ini. Dan itu bukan hanya untuk naik gunung aja. Oh, bukan untuk naik gunung berarti aja. dalam memanage usaha, Hidup. dalam Oh, usaha. hidup ya, kita punya tujuan itu bisa kita pakai filosofi tadi gitu ya. Kita saat ini posisi kekuatan kita di mana gitu, kemudian kita mau seperti apa yang mau dicapai, sehingga kita tahu gapnya. Dari gap dari titik sekarang sampai yang mau dituju, berarti kita mesti menyiapkan apa, caranya seperti apa ya. Jadi kalau ke gunung milih rutenya seperti apa, dari rute yang dipilih atau teknik pendakian yang dipilih aja akan menentukan persiapan dan logistik yang harus disiapkan itu akan berbeda. Menentukan. Gitu. Ngomongin tentang pengalaman naik gunung nih Pak Budi dan juga Pak Sabar. Gunung mana sih yang berkesan buat Pak Budi dan Pak Sabar, dan pengalaman apa yang berkesan dari naik gunung itu? Oke ya, Pak Sabar dulu. kalau semuanya gunung yang saya daki semuanya sebetulnya berkesan. Berkesan. Cuman yang ada yang sangat berkesan sekali di Karten Pak, Piramid ya. Oke. Karena di situ harus kita ini manjat sekitar berapa jam? 10 jam lebih lah. 10 jam, Pak? Manjatnya 10 jam. Karena Oke. kalau yang dari Karten ini kan kita manjat, habis manjat traverse, habis traverse Terulian. Ya, setelah dari Terulian baru traverse lagi, manjat lagi baru puncak. Ya kan? Dan di situ suhunya juga cukup lumayan ya. Di saat hari ini begini, Hah? habis itu turun salju. Ya salju, ya air, ya es. Itulah Karten. Karten ini gunung yang menurut Ekstrim, saya ya. paling ekstrim. Kalau di Elbrus kita hujannya ini kayak debu. Oke. Oh, kayak Debu kan kapas gitu ya, kapas kayak kan kita kapas lembut. tepat sudah kelar. Kalau di Papua nggak bisa. Sekali det masuk ya airnya ya masuk sampai ke tulang. Wis. Karena hujannya hujan es, hujan salju, angin. Nah, disitulah Karten. Antisipasinya apa? Ada trik tersendiri yang mungkin orang lain nggak berpikir segitu. Plastik. Oh. Plastik masukkan dulu, baru jaket yang ada merek yang ngasih merek itu apa? Nah, itu tempel di luarnya. Dalamnya kan masih Plastik, nggak basah. Nah, itu trik-trik yang seperti itu yang harus kita kadang-kadang nggak memikirkan kan. Gitu. Wah, dikiranya pakai raincoat, merek terkenal seperti apapun di Papua pasti hancur. Kalah dengan plastik. Tuh, karena ya itu hujan air, hujan salju, Simpel dan ekonomis ya. es, bacanya simpel. Cuma merek ini kan perlu ditonjolkan nih. Iya, iya, Ya, iya. untuk menonjolkan ini dalamnya pakai plastik gitu. Gitu. Kalau di luar negeri oke ya, kita salju ya hutan salju. Bahkan kalau yang hampir sama itu ada di Kilimanjaro. Oh, Kilimanjaro karena Oh, di ada tropis. Kilimanjaro sama ya tropis. Karena tropis. Ya, ya, Kilimanjaro itu Afrika. hujannya ya air, nanti di atas sudah salju karena ketinggiannya sudah dari 5.800 berapa seperti itu. Kalau itu di Kibu, saya selalu beruntung dan bersyukur sekali di Kibu itu ke puncak Uhuru Peak itu pagi itu jam 5. Sebetulnya sama guide enggak boleh naik. Ya apa? Disarankan untuk besok. Tapi tim saya sama Bang Ical itu menunjukkan hari ini kita harus sampai. Oke. Akhirnya jam 5:30 berangkat sampai puncak kan jam 2 siang. Turunnya
besok sudah tidak bisa didaki lagi. Saljunya tebalnya sekitar ada 30-40 cm. Karena hujan salju. Badai ya, Pak? Enggak, kalau badai enggak, hujan tapi tutup salju Oh, semua. oke. Itulah di Hujan di salju itu kan ngeri basah. Nutup itu ya. tadi basah, Suhunya. itu suhunya 0 derajat itu di situ. Akhirnya kami ya bersyukur walaupun pulangnya sampai bawah itu jam 7 malam. Itu kalau cerita itu paling seru itu apa ya? Yaitu tongkat saya dibawakan orang sampai sana, saya harus merangkak dari Gilman Point turun kan. Kalau itu kan pasir ya, kayak di Semeru kan. Iya, Kita pasir. merosot tapi pelan kan. Kalau di Kilimanjaro pasir tapi batunya nggak begitu kejem. Kayak di Semeru ini batunya besar-besar kan. Kalau di Aconcagua itu agak landai. Tapi harus pinter-pinter ngambil trik. Gitu. Jalannya ke sana kemari kan gitu. Iya, bisa. Itu saya bisa terbang lurus langsung. Lurus aja. Karena merosot, iya. ya kan. Tapi kita harus bisa ngerem sendiri. Tongkat saya titipin sama temen, nih bawa aja. Tapi jangan ninggalin saya. Oke. Nah, sampai bawah. Nggak tahu si anak ini anak SMA 8 ini. Dibawa sampai ke pos. Waduh. Nah, saya kan terakhir itu kan. Nah, akhirnya ada guide itu nganterkan tongkat itu baru saya bisa jalan. Itu udah malam jam 7 malam nggak ada baterai wes. Untung dijemput, padahal sudah mulai melenceng ke kiri saya. Harusnya ke kanan, saya mulai melenceng ke kiri. Jemput, nah itu. Akhirnya, wah, ya itu tongkatnya dikasih baru kita bisa jalan dengan enak dan nyaman. Iya, betul. Itu kenang-kenangan yang apa ya? Banyak sebetulnya gunung dimanapun pasti ada yang ceritanya ya. yang sama. Di Aconcagua ya gitu, tidurnya di tebing sendiri karena gratis. Maksudnya gratis apa? Tenda disiapin sama guide. Itu kan bayar itu. Nendain terus nyewanya itu juga nendai bayar. Saya dikasih tempat paling jauh sendiri dari tim. Oh, karena dia punya trik itu apa? Kalau teman-teman ini pada tidur, saya bangun. Oke. Kalau saya bangun, saya tidur, teman-teman ini pada bangun. Iya. Dia takut terganggu itu kan. Itulah banyak ya trik-trik yang saya pakai dan yang orang lain katanya enggak mungkin tapi nggak, kami iya. akan bisa melakukan itu. Kalau Pak Budi sendiri apa Pak pengalamannya? Ya, hampir mirip ya. Memang semua gunung itu punya Karakter cerita. Terutama memang gunung zaman dulu sih. Oh, Karena zaman dulu tuh nggak ada Zaman internet, sekarang nggak? ya kan? Ya nggak ada internet, jadul. Kita mau naik Nggak gunung tahu tuh hanya ya? dapat cerita aja. Gunung nanti jalurnya seperti ini. Jadi kalau enggak kita cari buku lah. Nggak ada kita cari di internet seperti itu. Jadi suatu hal kalau kita mau mendaki apalagi di luar pulau gitu ya, ke Lombok atau ke Sumatera gitu, kita benar-benar kayak ekspedisi gitu ya. Kalau sekarang mungkin ekspedisi ke luar negeri, kalau dulu ekspedisi ke luar Jawa aja udah ekspedisi karena transportnya susah, informasinya susah gitu ya. Pengalaman naik kalau gunung yang paling kita pernah benar-benar nyasar itu di naik Gunung Welirang Arjuno itu. Kemarin kita ulang itu. Welirang Arjuno itu benar-benar kita start sama pulangnya itu berbeda sekali. Jadi startnya rencananya dari Tretes, kita ke puncak Welirang dulu, kita stay di Gunung Kembar, nanti ke puncak Arjuna mestinya balik lagi ke Tretes, ataupun meleset-melesetnya turun ke Lawang. Nah kita mau sampai Arjuna mau ke Lawang nggak bisa karena ada temen yang nggak kuat, kita balik lagi, mau ke Tretes, jalan Tretesnya juga nggak ketemu, kita turunnya ke Batu. Jadi itu gunung, jadi kita start dari sini, naik, mestinya mau turun ke sini karena temen nggak kuat, kita mau balik ke sini, ini juga hilang, turunnya ke sana, gitu. Itu jadi jalannya itu 24 jam itu nyari jalan itu, bener-bener kita blank gitu, udah teman-teman itu udah drop secara psikis, secara fisik gitu. Kita sempet ada temen jatuh karena lampu sudah nggak kelihatan, udah mulai habis baterainya, temen jatuh, bener-bener teriak. Kita nyari dia aja nggak kelihatan karena saya tuh nggak ngejar. Kita pikir dia itu jatuh di jurang. Karena di lereng. Begitu kita teriak-teriakin dia bangun, nggak apa-apa. Ternyata nggak sampai 2 meter dia jatuh tuh. Cuma karena nggak kelihatan gitu ya. Terus, itu benar-benar pengalaman kita naik gunung yang nyasar dan kita malam itu memutuskan karena kebebasan air kita tetap harus turun waktu itu. Ya, kita pakai rafia, dan sampai Batu. Yang cukup kita menguatkan itu adalah karena sepanjang malam itu ada takbiran. Di gunung itu kan dengar. Jadi itu malam sholat Idul Adha karena kita rencananya harusnya besok
Kalau nggak nyasar itu aman, sholat zuhur di bawah. Ini akhirnya ya semalaman sampai pagi di gunung Takbiran, gitu. ya. Sampai takbiran di bawah. Dan habis dari itu teman saya nggak kuat tuh pulang ke Jogja. Kamera sama logisnya kasihkan kita. Kita suruh nerusin lagi ke Argopuro dan ke Raung. Ya, Oh. dia balik lagi gara-gara drop waktu nyasar tadi. Itulah salah satu. Yang kita heran adalah saat kita turun ke jalur yang awal tadi, di depan kita tuh ada pendaki, kita istirahat, dia lewat, ketretes, baik-baik saja. Kita nggak sampai 10 menit ngikuti orang itu. Jalannya hilang. Lah. Jadi jalan itu dari bagus hilang, kita sebar muter-muter nggak ketemu hilang. Pokoknya ini nggak ada lagi jalan tadi terus ke sana. Akhirnya kita muter-muter, kita jalan tadi, akhirnya malah tembusnya ke lereng yang lain lagi itu. Itu Tapi adalah masih- suatu hal yang aneh sebenarnya di Gunung Arjuna Welirang ini saat itu. Tapi untungnya masih dalam jalur pendakian, tapi beda Beda, daerah. beda daerah dan benar-benar beda dari beda lereng gitu ya. Ah. Benar-benar nggak terplan dan itu kita akhirnya 24 jam ya jalan terus sampai bawah. Itulah pengalaman. Menarik banget ya. menjadi- Kalau cerita tentang pendakian tuh nggak ada habisnya. Tuh. Sebagai seorang yang nggak sering-sering naik gunung nih, saya maksudnya Pak. Nah itu menurut Pak Sabar dan Pak Budi, lebih penting mana sih persiapan dalam fisik atau mental nih sebagai seorang pendaki yang lebih penting? Kalau saya terutamanya mental ya, fisik bisa kita olah. Oke. Ya, kita bisa latih ya Mm-mm. dengan andai kata seperti ini ya, pendakian di Merbabu. Kita 1 minggu kita siapkan aja fisiknya latihan. Yang penting mental ini kan sudah teruji. Ini kan. Kalau mental sudah oke, fisik kita latih bisa. Oke. Ya kan. Kalau kadang ini yang bikin fisik oke, kata apa? Seorang pemain bola ya. Fisiknya oke ya, mentalnya belum tentu. Iya. Suruh aja naik Gunung Lawu gitu. Mungkin kalah dengan yang nggak pernah main bola atau cuma lari. Nah, itu mentalnya mungkin fisiknya masih yang terutama itu kalau saya mental oke, sudah seneng. Kadang-kadang kita kebentur sama hujan pun harusnya padahal Males di situ. gitu ya. Kemarin ada tawaran itu ya, Heeh. karena bulan November sampai Februari ini kan musim hujan. Hujan. Bagi petualang itu kalau saya hal seperti itu bukan halangan, Betul. bukan rintangan. Ayo kita siasati perlengkapan apa yang kita persiapkan kan gitu. Bukannya wah ini takut gini-gini, ya udah saya ngikutin aja. Karena ya gitulah itu. Yang paling tidak mental ini harus kita godok dulu habis itu. Karena sekarang ini banyak pendaki tapi justru banyak korban. Oh iya nggak pada iya ngerti. iya. Heeh. Nah dari sini harus terus kita ngambil data-data itu enak. Munggah ke sana main aja trip, bayar sakmene selesai. Selesai. Tapi kadang bayar ini ikit tanggung jawab ora. Ya. Ya. Nah, itu jadi kan kadang ada pendaki aku trip rono bayar sakmene oke. Tapi si pendaki yang bayar ini kadang-kadang tidak mau persiapan. Terus pokoknya aku bayar terno-rono. Betul. Nah, itu yang kita kan kadang harus kita sesuaikan yang baik itu bagaimana, terutama kalau saya naik gunung itu ya nomor 1 wong tujuanku mangkat selamat mulai selamat. Iya. Ya kan? Karena ada yang itu wah pokoknya neng kono. Tapi enggak, kalau saya berangkat selamat pulang harus selamat. Betul. Tuh. Jadi memang kalau menurut Pak Sabar nih yang lebih penting adalah mental ya, Kosmider. Kalau menurut Ya. Pak Budi apa? Setuju, Pak. Setuju. Setuju. Mental Karena juga. Sebenarnya bukan hanya naik gunung sih, apapun Semuanya. ya. Apapun Sebenarnya itu kegiatannya. tetap mau lari maraton, mau sepeda ultra gitu, apalagi naik gunung yang cuaca itu nggak bisa ketebak, itu nomor 1 adalah mental gitu. Fisik itu bisa terpengaruh oleh mental. Mentalnya nggak putus asa, dia semangat yakin akan sampai. Sampai. Mental sebagus apapun, kalau fisik sebagus apapun, kalau mentalnya nggak Nggak kuat, oke. ya dia nggak sampai-sampai aja mutung lama-lama. Iya. Ini So puncak winner dipikir nggak? puncak sampai atas, ternyata dia belakangnya ada puncaknya lagi. Iya, Iya. iya. Dan lagi capek sampai atas, di belakangnya ada Masih puncaknya ada lagi. puncak Itu lagi. orang kalau ini ya mutung, dia akan nyerah, karena dia nggak tahan. Tapi kalau dia punya mental yang kuat, dia akan bisa terus bertahan sampai atas. Bahkan di kasus kehilangan, kasus orang hilang atau nyasar, survival, itu hampir 80% itu peran di mental.
Kalau dia mentalnya bagus, dia akan survive. Tapi kalau mentalnya dia drop, dia akan nggak ketolong. Itu nomor satu tetap mental. Kalau aku sih juga setuju sih. Mental apa? Mental ya. Mau sekeras apapun kita diuji, selama mental kita kuat, kita akan tetap diuji. Semakin kuat ujinya. Semakin kuat, maksudnya itu, Coach Mider. Nah, selain mental dan fisik nih, buat wejangan buat adik-adik yang baru menyukai pendakian gunung nih, Pak Sabar dan Pak Budi, apa aja sih yang disiapkan selain mental dan fisik? Kalau untuk adik-adik ini kan yang mulai baru seneng ya, untuk itu yang jelas pengetahuan dulu. Oke, Pengetahuan knowledge. cara-cara dan knowledge-nya itu kan kita penting sekarang itu nyari ilmu kan gampang Ya. banget. Tinggal muka di Mbah Dudel itu Mbah ketemu. Dudel, ya. Oh iki munggah ini, oh persiapan nih kayak ini. Nah itu kan Betul. sudah gampang. Kalau dulu kan kita adanya, kalau sekarang ada sleeping bag, kalau dulu kan adanya sarung bag. Sarung Nah, tidurnya cuma di sarung sama mantol. Wes itu mantol kan. ya. Tendanya Ya, mantol. Tendanya mantol. Nah itu. Yang jelas kalau sekarang ini kan semuanya sudah tersedia dan gampang. Bahkan naik gunung itu mau pakai perlengkapan seperti apapun tinggal sewa kelar. Iya. Nah, Betul. tergantung dari kita sering-seringnya mencari ini apa Referensi. pengetahuan, referensi. Oh naik gunung Merbabu itu tekniknya seperti ini, Argopuro itu seperti ini. Nah itu perlu dengan penggalian itu, dan jangan lupa sebelum melangkah ke sana ini perlu dengan latihan fisik itu perlu. Betul. Siapkan mental, fisik, dan juga referensi ke knowledge ya. Kalau untuk Pak Budi apa nih Pak yang harus disiapkan? Oh iya, penting sekali adalah cari informasi. Karena informasi itu gampang, jangan males. Jangan malas cari informasi tentang gunung, tentang apa yang mau mesti dipersiapkan ya. Dan ya biarpun dunia sekarang itu penuh dengan apa Mudahan. Instagramable, yang Betul. penting bisa cakep di foto, tapi tetap ya safety nomor satu, karena gunung tuh nggak kemana-mana, tapi keselamatan teman-teman itu tetap nomor satu. Jadi jangan diremehkan, tetap cari informasi, cari apa penulis tentang gunung yang mau didaki, dan semuanya dipersiapkan dengan baik, fisik, peralatannya. Jangan sampai kita nanti naik gunungnya jadi sengsara, nggak menyenangkan lagi dong. Naik Iya, gunung kan mau senang-senang. harus senang, Ya, harus senang. awal mau senang-senang, semuanya dipreparekan dengan Sebaik baik. mungkin. Kalau dari pengalaman naik gunung nih, kan biasanya kan anak-anak zaman sekarang ini terutama netizen ya, itu suka tentang cerita horor nih Pak. Ya. Tadi kan udah cerita tentang yang kesannya tuh apa naik gunung. Kalau ini cerita horornya tuh ada nggak sih Pak dari Pak Budi maupun Pak Sabar? Gitu loh ya. Sabar. Lucu lah ngomongin bangsa ini memedi. Karena ada seseorang itu mempunyai indigo sendiri-sendiri, Oke. ya kan? Beda-beda Kalau saya ya, Pak? beda-beda, saya ini ndak hobi, Oh nggak hobi. nggak hobi. Tapi kadang-kadang di belakang itu sosok ono sing ngikuti ngono ya sembuh sakarepmu. Lagi sopo sing ngikuti? Nah, kadang-kadang kan Iya, seperti itu. iya. Kita ndak ngerti. Tapi diusahakan dimanapun kita berada, diusahakan untuk permisi. Oh ya, izin ya. Izin ya, itu kan. Ini cerita lagi ya yang ada di Kilimanjaro. Teman saya ketemu, ininya nggak ada, ininya ke atas nggak ada, adanya gembung gini, ya kan. Jadi temuin teman saya, karena mungkin dia ora permisi, mungkin ya begitu. Iya. Saya dimanapun berada saya begitu. Terus di Aconcagua juga gitu ceritanya. Sampai penunggu hotel saya dorong, daripada piannya ngenai dek, penunggu hotelnya tak dorong, dia piannya baru turun. Oh. Setelah itu tidur yang ngono bareng ditakoki, "Kowe ngopo to bengok-bengok?" Teman saya ngasih tahu kalau dari yang di Indonesia kan pintar teman saya. Lah wong sing mbok nggo turuni kuwi dek enek sing turun nang kono. Oh, nggak weh, terima. nggak terima. Nggak terima. Dan tak permisi. Oh iya iya. iya. Akhirnya dia yang kena, saya nggak kena. Saya kan permisi selalu gitu. Siapa tahu kalau Tuh, permisi kan bisa tidur bareng. Maksudnya sebelahan gitu loh, Ah, sebelahan ya kan kan. dia mengetahui sendiri. Oh ini Ah. maksudnya itu ya kita hal seperti itu semuanya kita nggak ngerti ya. Iya. Kalau dia tahu saya ada di mana itu dia ngerti. Tapi kan kita nggak tahu karena alamnya udah lain. Iya iya. Tapi paling tidak kita harus permisi. Permisi. Lawu itu gudangnya. Ya. Tapi betul. harus ya itu. Teman saya ada yang Kulon nuwun. nongkrong aja. Kita nongkrong berempat di situ ada satu orang itu nongkrong ngobrol sendirian berdua. Oh oke. Kita nggak ngerti. Ya, karena dia mempunyai kelebihan yang seperti itu. Besok setelah itu baru ngobrol. Kowe ngobrol karo sapa?
Aku wis nang kono ana 20 apa ada 35 tahun dia nongkrong nang kono. Oh. Melu api-api. Nah, dia ternyata juga kedinginan. Itu aku dikasih tahu teman saya yang dari Kalimantan itu ada waktu kuliah di Solo itu cerita begitu. Tapi ya cuma saya korek, saya juga ndak apa-apa, cuman kalau di mana kadang perasaan kita, oh ini ki kayak kok nang mburi ki enek sing anu nah, ya wis itu. Permisi Mbah wis pokoknya kalau nuwun saya ndak akan mengganggu hal seperti itu. Kalau saya juga sering ngobrol berdua sih. Tapi nggak tahu kelebihan apa ya. Kalau Pak Budi sendiri apa nih pengalamannya Pak? Apa ya? Berapa kali sih? Cuma saya memang nggak lihat langsung ya. Yang pertama itu saya pernah tahun sekitar waktu SMP 86 itu naik Gunung Lawu itu berdua. Kita berpikir waktu itu bulan Suro itu dipikirkan pendaki rame. Gitu. Ternyata nggak ada orang. Jadi kita hanya berdua aja. Saya masih SMP, berdua naik. Nah, di tengah perjalanan itu di depan kita itu apa namanya? Ada lolongan anjing. Jadi persis di depan kita itu ada lolongan anjing. Padahal nggak ada. Nah, ya ada lolongan, benar-benar ada lolongan kita tuh. Nah, kita akhirnya berpandang-pandangan kita gimana nih, mau terus atau enggak? Ya udah terus. Nah, siapa yang di depan? Kita berebut justru yang di depan, nggak ada yang mau di belakang. Oke. Karena kalau di depan itu hewan dari depan ada kan kita lihat. Nah, yang khawatir kan di belakang. Siapa yang nolongin kalau diserang dari belakang? Akhirnya berdua jejer. Bener-bener nggak ada yang mau di belakang. Pokoknya berdua ya udah jejer sampai atas baru ketemu orang di Sendang Derajat. Yeah. Oke, Sendang Itu yang pertama. Yang kedua di Trogodringo. Di Trogodringo itu saya tidak melihat tapi merasakan. Jadi waktu saya habis itu waktu itu ada pendidikan tahun 94 di Merapi itu meletus. Sehingga pendidikan Mapala Yunisi pindah ke Trogodringo. Itu pertama kali pakai area situ. Saya dari situ habis dari, saya lupa apa habis dari Kenceng apa dari sungai. Pokoknya habis itu, saya waktu depan tindak itu saya seperti dihantam sesuatu suhu yang sangat dingin. Sehingga saya gemetar karu-karuan. Saya akhirnya masuk ke tenda, masuk ke sleepbag segala macam. Semalam itu saya sakit. Sampai besok paginya saya bisa baik lagi. Itu memang di tengah malam itu suara hewan-hewan, tapi itu saya yakin tuh hewan itu semua teriak. Hewan-hewan itu teriak. Ya entah lolongan, entah binatang macam-macam. Karena waktu itu memang area itu belum pernah dipakai untuk pendidikan. Kita pertama kali pakai di sana itu dari Yunisi gara-gara memang selama ini area Merapi itu kena letusan. Kita pindah ke Trogodringo. Nah, yang lucu lagi itu di Gunung Dempo, itu di Pagar Alam nih. Sumatera. Itu benar-benar hutannya lebat. Terjal gitu. Tengah malam itu ada suara bayi nangis di puncak, bayi nangis dan semua dengar bayi nangis, benar bayi nangis. Semua udah mikir aneh-aneh itu. Itu kita pasang di puncak di atas, di puncak gunung. Itu dia kan itu ada Dempo itu ada dua puncak, satu puncak Merapi, satu puncak Dempo cuma landai dia tengahnya ada Sendang. Jadi kita ngecamp di daerah situ. Jadi itu bengi-bengi kita benar-benar suara bayi nangis. Kita udah pandang-pandangan udah mikir aneh-aneh, sudah yang penting kita tidur aja nggak. Akhirnya kita tidur. Ternyata apa? Pagi-pagi itu didatangin orang, dibawain apa? Apa? Tengkleng, dibawain masakan kambing. Jadi rupanya mereka itu bapaknya, kakeknya, ibunya, anaknya itu nggak tahu mungkin Puna Nazar ya. Jadi dibawa ke atas, di sana nyembelih kambing. Jadi mereka itu baru satu keluarga ke atas nyembelih kambing di puncak gunung lah. Kita kan tengah malam tahun 90-an gitu kan serem kan. Betul. Ini bayi nangis dan kita semua denger kan udah kepikiran aneh-aneh kan. Sorry Cosmider, tadi ada sedikit error karena kayaknya kita bahas mistis nih Pak. Betul. Ini kayaknya kita makanya ini mungkin karena di bantaran sungai juga ya. Jadi kita terpanggil ya dia. Bisa juga. Bisa tapi juga. Tadi kan sudah permisi. Oh, Assalamualaikum. iya, Tapi nggak apa-apa. Ya. Sudah. Kamu Mas. Tapi itu memang sesuatu yang ada seninya. Oh iya betul. Manusia hidup tanpa seni lempeng aja. Betul. Susah malah kan. Seperti itu. Tiba-tiba kameranya berhenti sendiri ya kan? Ya, kadang-kadang seperti itu memang. Ya itu seninya. Tapi Pak Budi pernah ke sini? Udah pernah ke sini? Belum pernah? Belum. Ini kali baru. Ini kali baru. Oh ini baru? Baru kali. Baru pertama kali. Ya. Ini juga baru pertama kali. Ya. Ini rencananya mau jadi apa sih Pak? Kalau di sini ini taman tempuran, pulau ya, ibaratnya untuk nanti tempat wisata. Kalau sore hari di sini untuk belajar, anak-anak itu di sini untuk belajar. Nanti terus tanaman itu kan mulai dikelola bener lah gitulah. Karena ada tempat untuk wisata, kenapa sih dari teman-teman
sumber ini mengelolanya dari pimpinannya dari Kabalai BWS, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, itu memberikan suatu support itu pakai untuk wisata. Berarti ibaratnya ini nanti akan jadi destinasi wisata baru di Solo ya? Ini sudah mulai sudah menjadi mulai. suatu Warga tempat Solo dan wisata. sekitarnya jangan lupa ke sini ya. Bisa nyewa perahu juga ya Pak ya? Oh bisa, Flying bisa. Fox pun ada itu. Flying Fox dari mana? Dari Juro ke Genset sini? tadi, Oh. tadi kan ada kita masuk Genset sampai kan. Rencana saya inginnya dari Patung Keris itu, dari ujungnya Keris itu sampai ke dermaga Naiknya itu. ke kerisnya gimana Pak? Terserah mereka kan itu. Oke. Oke, mungkin the last ini Pak, pertanyaan terakhir buat Pak Budi dan Pak Sabar. Menurut Pak Budi dan Pak Sabar itu ada bedanya nggak sih Pak petualangan nggak tuh? Petualang alam ya, yang dia suka mendaki, suka dengan kegiatan alam, dan mungkin orang-orang yang belum pernah nih atau nggak pernah merasakan struggle-nya berpetualang di alam itu dalam menghadapi kehidupan tuh ada bedanya nggak? Gini, kalau semuanya itu ada perbedaannya. Perbedaannya dia itu malas, Oke. ya kan? Karena malasnya apa? Yang diburu ini duit, Ah, duit dan duit terus. Setelah nanti sakit baru merasakan, ya kan? Karena mungkin ya ini kan pendapatnya orang lain-lain. Kalau saya dengan hobi naik gunung itu sebagai obat ya untuk saya di saat saya ini keluh kesah di rumah ngapain, duit nggak punya apa-apa, nah saya larinya. Ya mereka bisa berkata ini pelarian, silakan. Tapi refreshing saya seperti itu. Tapi kalau healing kalau zaman sekarang healing. Kalau mereka mungkin wah apa ya? Tapi sekarang sudah mulai mereka sudah mulai ngerti. Jangka 1 minggu itu 1 bulan ya, ibaratnya 1 bulan dia kadang-kadang camping. Oh ya. Kalau enggak main ke Tawangmangu. Dia menghirup udara oksigen Healing. yang bersih, gitu kan. Kalau di kota ini oksigennya ada kanan kiri Bulek ya, masuk Pak ya? gini nih. Bulek nih Wes, gini mah. di sini akhirnya justru perbedaannya di situ. Makanya kalau suatu pekerjaan sekarang adanya outbound itu titik untuk mereka ini menggantikan refreshing. Paling tidak dalam sehari, dalam 1 minggu ini ada istirahatlah pikiran itu untuk kita Refreshing. mengeloskan dan oksigen baru besok fresh lagi. Itulah perbedaannya. Kalau yang suka di hutan adanya ya seperti ini, main-main ke gunung itu banyak yang apa ya banyak kelihatan muda terus ya walaupun Iya. usianya ya kayak Donasman seperti itu padahal usianya sudah 70 tahun itu ada tetap santai gitu kan. Nah, Iya. kalau yang kerja di kantoran nih usia 77 mungkin sudah ngelentro. Kan kayak kita ini ya. Oh iyalah. Kerjanya di alam terus ya. Ya Sampai ke rezekinya Ulian, lancar, ya. usianya wajahnya muda terus. Oh iya betul. Itu paling tidak gitu. Amin. Itu. Ya. Kalau Pak Budi perbedaannya. nih, Oh pasti beda. Karena kalau teman-teman mau bermain di alam, ya teman-teman akan melihat banyak hal di alam itu betapa besar ciptaan Allah itu ya, betapa besar di sana. Juga lebih egaliter biasanya. Orang bermain di alam tuh nggak melihat pangkat, nggak melihat Derajat. punya mobil, Ya. rumahnya tingkat apa di perumahan gitu nggak. Kita santai di sana, kita bisa mengenal persahabatan, mengenal dengan alam. Banyak hal yang bisa kita pelajari atau kita dapat di saat kita bermain atau berolahraga di alam. Nanti teman-teman akan rasakan sendirilah rasa udaranya, rasa keramahan gitu ya. Kemudian rasa petualangan itu membangun kita menjadi orang yang semangat dan nggak gampang menyerah. ya Itu aja. seperti kita. Tidak menyerah dengan tantangan kehidupan. Ya. Oke, Cosmider, itu tadi pertanyaan terakhir pada narasumber kita ya, Pak Sabar dan Ya. Pak Budi. Luar biasa semangatnya dan juga cerita-cerita tentang petualangan alamnya patut kita contoh sebagai semangat kehidupan. Jadi nggak cuma di kegiatan alam, tapi juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya nanti Cosmider menantikan episode-episode selanjutnya. Boleh tuh request tuh, Pak Budi boleh dong ini episode selanjutnya undang ini, bahas tentang ini. Boleh banget ya Cosmider. Oke, kalau gitu Sound Lestari, Cosmid Brotherhood. Bye.